Selamat malam Pak dan Abang. Eh, Perkenalkan, nama saya Rudi Alfa Jenderal Ginting dengan NIM 11S230004 dari Prodi Informatika 2023. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum modul 5 saya yaitu membuat sebuah program dengan tipe data date. Silakan saya mulai. Tipe data date. Ini adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan tanggal dalam format hari, bulan, dan tahun. Dan atribut ini ada tiga, dalam definisi tersebut ada tiga atribut, yaitu DD atau hari, atau bulan, dan DD atau tahun. DD ini adalah atribut yang mempresentasikan bagian hari dari tanggal. Atribut ini memiliki tipe data integer yang berarti ada bilangan bulat yang mempresentasikan hari dalam sebulan. Dan Ini adalah atribut yang mempresentasikan bulan dari tanggal. Seperti DD, juga memiliki tipe data integer yang berarti ini adalah bilangan bulat yang mempresentasikan bulan dalam setahun. Dan yang ketiga ada YY, juga ada atribut mempresentasikan tahun dari tanggal. Sama seperti DD dan juga, dia juga memiliki tipe data integer yang berarti ia adalah bilangan bulat yang mempresentasikan tahun. Lalu kita lanjut ke realisasi selektor. Di realisasi selektor, D dari 2, D integer, D sama dengan D. Ini adalah ini menyatakan bahwa D adalah sebuah fungsi yang mengambil satu argumen bertipe date dan mengembalikan sebuah bilangan integer. Fungsi ini hanya mengakses atribut diri dari date dan mengembalikan. Lalu ada mon, jadi dua titik dua date integer. Seperti dari fungsi mon juga mengambil satu tipe data argumen, mengambil satu argumen bertipe date dan mengembalikan sebuah bilangan bulat atau integer. Fungsi ini mirip dengan date, tapi kali ini atribut dari date. Sama seperti yang terakhir, fungsi juga memiliki tipe data yang sama dengan D dan mon, yaitu mengambil satu argumen bertipe date dan mengembalikan sebuah bilangan bulat atau integer. Fungsi ini mengakses atribut diri dari date. Lalu kita lanjut ke realisasi konstruktor. Fungsi make mengambil tiga integer dan mengembalikan sebuah nilai bertipe date. Fungsi ini mengambil tiga argumen bertipe integer yang masing-masing mewakili DD atau hari, bulan atau dan tahun atau year. Bagian ini digunakan dalam pembuatan objek date menggunakan konstruktor yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu kita masuk ke realisasi operator. Di sini ada next date. Saya akan menjelaskan. Fungsi ini mengambil sebuah objek date dan mengembalikan objek date yang merupakan tanggal berikutnya dari date. Di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama itu ada DID sama dengan dan Bahwa sini memeriksa apakah tanggal yang diberikan dalam bulan 28 Februari, apakah tanggal yang diberikan adalah tanggal 28 Februari dalam bulan Kaisan. Jika iya, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 29 Februari. Ini adalah salah satu aturan untuk menangani tahun Kaisan. Di baris kedua ada DD dengan sama dengan 28 dan DD sama dengan 2 sama dengan 1. Ini saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah jika tanggal yang diberikan adalah tanggal 28 Februari dan bukan tahun kabisat, maka tanggal berikutnya adalah 1 Maret. Di baris ketiga ada DD sama dengan 9 dan DD sama dengan 2 dan kabisat sama dengan 1. Ini adalah jika tanggal yang diberikan adalah tanggal 29 Februari, maka dalam tahun kabisat, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 1 Maret. Dan yang keempat adalah DID sama dengan 930 dan bulan H31 sama dengan 31. Ini ada jika tanggal yang diberikan adalah tanggal 30 dan bulan tersebut memiliki 31 hari, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 31. Ini ada C11 untuk bulan-bulan yang memiliki 31 hari. Lalu yang selanjutnya ada DID sama dengan 30 dan bulan H30 sama dengan 1. Ini adalah jika tanggal yang diberikan adalah tanggal 30 dan bulan tersebut memiliki 30 hari, maka tanggal berikutnya adalah 1. Ini adalah aturan untuk bulan-bulan yang memiliki 30 hari. Maka selanjutnya DID 1931 Ini adalah jika tanggal yang diberikan adalah tanggal 31, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 1. Ini ada aturan untuk bulan-bulan yang memiliki 31 hari, yang selanjutnya adalah tulis dengan D 1. Jika tidak ada aturan khusus yang berlaku, tanggal berikutnya adalah hari setelah tanggal yang diberikan. Ini digunakan sebagai kondisi default jika tidak ada kondisi sebelumnya yang cocok. Maka kita lanjut ke next monofia.
ya kita akan saya coba jelaskan. Di baris pertama ini DD sama dengan 99 dan 99. Ya, ini adalah jika tanggal saat ini ada 29 Februari, maka berikutnya ada bulan Maret. Ini merupakan kasus khusus bulan Februari pada bisa. Maka pada baris kedua, ada DD sama dengan 98 dan DD sama dengan 92 dan nggak bisa kira sama dengan DD. Ini adalah jika tanggal saat ini ada 24 Februari dan ada tahun dan itu adalah tahun kabisat, maka bulan berikutnya tetap Februari. Ini memastikan bahwa pada tahun kabisat Februari tidak bergeser. Maka di baris ketiga seperti yang kita lihat ini ada fungsinya, akan coba saya jelaskan. Di sini ada DID sama dengan 28 dan MD sama dengan 2 sama dengan 3. Ini adalah jika tanggal saat ini ada 24 Februari dan bukan tahun kabisat, maka bulan berikutnya ada Maret. Maka selanjutnya ada DID sama dengan 30 dan bulan khas 30, MD tambah 1. Jika tanggal saat ini ada 30 dan bukan bulan saat ini memiliki 30 hari, maka bulan berikutnya adalah bulan berikutnya setelah bulan saat ini. Ini menangani kasus yang bulan-bulan yang memiliki 30 hari. Selanjutnya ada DD sama dengan 31 dan Monde sama dengan 12 sama dengan 1. Jika tanggal saat ini ada 31 Desember, maka bulan berikutnya adalah Januari. 1 tahun berikutnya. Ini menangani pergantian tahun. Maka di sini bisa kita lihat fungsinya DD sama dengan 31 dan bulan HS 31, bulan H 31 sama dengan Monde 1. Ini dapat diartikan jika tanggal saat ini ada 31 dan bukan sorry. Jika tanggal saat ini ada 31 dan bulan saat ini memiliki 31 hari, maka bulan berikutnya ada bulan berikutnya setelah bulan saat ini. Ini menangani kasus bulan-bulan yang memiliki 31 hari. Dan selanjutnya ada DD 1 Jika tanggal saat ini ada 31, maka bulan berikutnya ada Januari, 1 tahun berikutnya. Ini menangani kasus tanggal terakhir dalam bulan. Lalu ada autores sama dengan Mondi. Jika tidak ada aturan khusus yang berlaku, bulan berikutnya sama dengan bulan saat ini. Ini digunakan sebagai kondisi default jika tidak ada kondisi sebelumnya yang cocok. Lalu kita lanjut ke next year. Di sini ada Mondi sama dengan 12 dan D sama dengan 31 sama dengan YD tambah 1. Jika tanggal saat ini ada 31 Desember, maka tahun berikutnya setelah tahun saat ini. Ini menangani pergantian tahun. Lalu ada otherwise sama dengan YD. Jika tidak ada aturan khusus yang berlaku, tahun berikutnya sama dengan tahun saat ini. Lalu ada Kabisatya, ini fungsi yang ini, Kabisatya sama dengan YD 400 itu, variabelnya menentukan apakah tahun tersebut kabisat atau tidak. Tahun kabisat memiliki sifat khusus, yaitu dapat dibagi habis oleh 400 atau tidak habis dibagi 100 tetapi habis dibagi 4. Lalu ada bulan khas 31, Monde elemen 135781012. Variabel ini menunjukkan apakah bulan saat ini memiliki 31 hari atau tidak. Maka bulan-bulan yang memiliki 31 hari adalah Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. Lanjut ke bawahnya ada bulan khas 30 sama dengan Monde elemen 46911. Ini juga sama seperti yang tadi, variabel ini menunjukkan apakah bulan saat ini memiliki 30 hari atau tidak. Bulan-bulan dengan 30 hari yaitu April, Juni, September, dan November. Maka lanjut ke fungsi berikutnya. Di sini ada yesterday, ini 2.2 date. Fungsi ini mengambil sebuah objek date sebagai argumen dan mengembalikan objek date yang mewakili tanggal sehari sebelumnya dari tanggal yang diberikan. Maka saya akan coba menjelaskannya di sini satu. Day of month. Di sini ada di baris pertama. Akan coba saya jelaskan. DD sama dengan 1 dan Monday sama dengan 1 dan DD 1 sama dengan 1. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Januari tahun itu, maka tanggal sebelumnya ada 1 ini menangani kasus khusus awal tahun. Yang kedua ada DD sama dengan 1 dan Monday sama dengan 3 dan kali saja sama dengan 9. Maka ini, jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Maret pada tahun kabisat, maka tanggal sebelumnya ada tanggal 29. Lanjut ke fungsi yang ketiga. Ke baris yang ketiga ini ada DD sama dengan 1 dan Monde sama dengan 3 sama dengan 28.
Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Maret, ada tahun non kehabisan, maka tanggal sebelumnya ada 28. Lalu yang selanjutnya ada DD sama dengan 1 dan DD sama dengan 1 sama dengan 31. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Januari, maka tanggal sebelumnya ada tanggal 31. Lalu ada DD lebih kecil sama dengan 31 dan DD besar 1 sama dengan DD kurang 1. Untuk tanggal lain selain tanggal 1, tanggal sebelumnya ada 1 hari sebelum tanggal saat ini. Lalu ada DD sama dengan 1 dan bulan khas 30 dengan 31. Jika tanggal saat ini adalah tanggal 1 dan bulan tersebut memiliki 30 hari, maka tanggal sebelumnya adalah 31. Lalu ada DID sama dengan 1 dan bulan khas 31 sampai dengan 30. Jika tanggal saat ini adalah tanggal 1 dan bulan tersebut memiliki 31 hari, maka tanggal sebelumnya adalah 30. Lalu ada otherwise sama dengan 30. Jika tidak ada kondisi khusus yang terpenuhi, maka anggap tanggal sebelumnya adalah tanggal 30. Lalu ada kita ke preference of year. Sini ada DD sama dengan 91 dan MD sama dengan 91 dan MD sama dengan 1. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Januari 1, maka bulan sebelumnya ada 1. Ini menangani kasus khusus awal tahun. Di baris kedua, akan coba perhatikannya tanpa membaca fungsinya. Di sini ada DD sama dengan 1 dan MD sama dengan 3 dan kami setia sama dengan 2. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Maret pada tahun terbisat, maka bulan sebelumnya adalah Februari. Dan selanjutnya ada BD sama dengan 1 dan Monde sama dengan 1 sama dengan 12. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Januari, maka bulan sebelumnya ada Desember. Lalu yang selanjutnya ada DD sama dengan 1 dan Monde lebih kecil sama dengan 12 dan Monde lebih besar 1 sama dengan Monde kurang 1. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 dan bulan tidak Januari, maka bulan sebelumnya ada 1 bulan sebelum bulan saat ini. Lalu ada autolus sama dengan Monde. Jika tidak ada kondisi khusus yang terpenuhi, maka bulan sebelumnya sama dengan bulan saat ini. Maka selanjutnya ada Poifiat, DD sama dengan 1 dan MD sama dengan 1 dan YD sama dengan 1 sama dengan 1. Jika tanggal saat ini ada tanggal 1 Januari tahun 1, maka tahun sebelumnya adalah 1. Ini menangani kasus sosial tahun. Lalu ada DD sama dengan 1 dan MD sama dengan 1 sama dengan YD kurang 1. Jika saat ini ada tanggal 1 Januari, maka tahun sebelumnya adalah tahun sebelumnya dari tahun saat ini. Lalu ada autolus Y sama dengan D. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka tahun sebelumnya sama dengan tahun saat ini. Lalu ada Kabisatya, ini intinya, ini variabelnya, ini variabel yang menentukan apakah tahun tersebut kabisat atau tidak. Tahun kabisat memiliki sifat khusus yang dapat dibagi habis oleh 400 atau tidak dapat dibagi habis 100 tetapi dapat habis dibagi 4. Lalu ini bulan H31, bulan H30 sama seperti sebelumnya juga. Seperti ini variabel yang menunjukkan bulan-bulan yang memiliki tanggal 31 hari dan ini juga bulan-bulan yang memiliki 30 hari sama seperti sebelumnya. Bulan yang memiliki 31 hari ialah Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. Bulan yang memiliki 30 hari adalah Februari, April, Juni, September, dan November. Oh iya, tadi ada kesalahan di atas. Oh sebentar ya, saya lihat sebentar, saya ada, oh tidak ada. Ya, saya akan lanjutkan. Maka kita akan masuk ke head date. Ini ada deklarasi fungsi D mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n dan mengembalikan sebuah objek date. Bertujuan untuk menambah n hari ke tanggal D. Di sini ada D, D, n sama dengan if n sama dengan 0, D, lalu ada SLD, D, n kurang 1. Jika n adalah 0, artinya tidak ada hari yang perlu ditambahkan lagi. Maka fungsi tersebut mengalirkan tanggal D tanpa perubahan. Lalu jika n tidak sama dengan 0, maka fungsi akan memanggil diri sendiri dengan argumen next day, d tanggal berikutnya dari d. Dan n kurang 1 proses ini terus berlanjut sampai n menjadi 0. Lalu ada sub d. Ini ada deklarasi sub d yang mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n dan mengembalikan sebuah objek date. Fungsi ini betul untuk mengurangkan n hari dari tanggal d. Sub d ini fungsinya ini artinya jika n ada 0 artinya tidak ada hari yang perlu dikurangi. Maka fungsi mengembalikan tanggal D tanpa perubahan. Lalu jika N tidak sama dengan 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen D atau sebelumnya dari D. Dan N kurang 1. Proses ini terus berlanjut sampai N menjadi 0. Lalu ada next mode. Ini
deklarasi ini adalah fungsi yang menerima sebuah objek date dan mengembalikan sebuah objek date yang merupakan bulan berikutnya dari tanggal yang diberikan. Dari next month. Jadi next month mendefinisikan objek date yang baru dengan hari atau date yang sama seperti hari dari tanggal date. Ini berarti kita hanya ingin mengganti bulan dan atau tahun, sementara hari tetap sama. Di sini ada if Monday, nah yang ini sampai L1, ini ada bagian yang menentukan bulan untuk objek date yang baru. Jika bulan dari tanggal D kurang dari 12, kita cukup menambahkan 1 pada bulan tersebut. Namun jika bulan D sudah 12, maka bulan selanjutnya adalah Januari atau 1. Lalu di sini ada YY if-nya sampai LCSB. Bagian ini menentukan tahun untuk objek date yang baru. Jika bulan D ada Desember bulan ke-12, maka kita perlu menambahkan 1 pada tahun. Jika tidak, tahun tetap sama seperti tahun dari tanggal sebelumnya. Lalu kita lanjut ke fungsi prefmon. Fungsi prefmon ini bahwa fungsi ini mengambil objek date yang terdiri dari 3 komponen, yaitu hari atau D, bulan atau M, dan Y atau tahun. Di sini fungsi ini memiliki 2 kasus ya. Yang pertama itu jika bulan atau M lebih besar dari 1, artinya bukan bulan Januari, maka bulan sebelumnya adalah bulan M dikurang 1. Tahun tetap sama. Lalu kasus kedua ini, jika bulan ada Januari, bulan 1, maka bulan sebelumnya ada bulan Desember atau bulan 12 dari tahun sebelumnya. Tahun dikurang 1. Lalu kita ke fungsi Edmond. Fungsi Edmond mengambil 2 argumen. D adalah tanggal awal dan N adalah jumlah bulan yang ingin kita tambahkan. Jika N sama dengan 0, itu berarti tidak perlu menambahkan bulan lagi, sehingga fungsi langsung mengembalikan tanggal awal D. Jika N lebih besar dari 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen maximum D. Fungsi maximum D digunakan untuk mendapatkan tanggal berikutnya setelah bulan ini. Lalu N kurang 1, nilai N dikurang 1, sehingga proses pengulangan akan terus berlanjut untuk menambahkan bulan selanjutnya. Dengan demikian, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang baru. Lalu fungsi submon. Fungsi submon mengambil 2 argumen, yaitu date adalah tanggal awal dan N adalah jumlah bulan yang ingin dikurangi. Jika N sama dengan 0, artinya tidak perlu mengurangi bulan lagi, sehingga fungsi langsung mengembalikan tanggal awal date. Jika year date lebih kecil dari 0, itu berarti tanggal tersebut bernilai negatif. Dalam konteks ini, tidak mungkin dikuangkan lebih jauh karena tahun 0 adalah tahun awal yang digunakan dalam sistem kalender yang diberikan. Oleh karena itu, fungsi akan mengembalikan nilai DD sama dengan 1, MM sama dengan 1, Y sama dengan 1. Lalu jika N lebih besar dari 0, maka tahun tidak negatif. Maka fungsi akan memanggil diri sendiri dengan argumen prefmon date. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan tanggal sebelum bulan saat ini. Lalu N kurang 1, nilai N dikurangi 1 sehingga proses pengurangan bulan akan berlanjut hingga N menjadi 0. Lalu kita ke fungsi add here. Lalu di sini ada fungsi add here. Add here ini adalah deklarasi fungsi. Fungsi ini mengambil 2 argumen, sebuah objek date dan sebuah bilangan buat integer dan mengembalikan nilai objek date. Di sini dapat kita lihat ini adalah ini membuat dan mengembalikan objek date baru dengan tanggal yang diberikan. Objek date baru dengan tanggal yang diberikan atau D tetapi dengan tahunnya YY yang ditambahkan dengan N. Yang ditambahkan dengan N. Lalu ada fungsi superior. Fungsi superior mengambil 2 argumen. D adalah tanggal awal dan N adalah jumlah tahun yang ingin dikuangkan. Fungsi ini mengembalikan objek date yang merupakan tanggal setelah pengulangan tahun selesai. Ada bagian ini artinya jumlah tahun yang ingin dikuangkan lebih besar atau sama dengan tahun pada tanggal D dalam hal ini. Dalam hal ini, tanggal yang dikembalikan adalah tanggal awal bulan dan tahun 1. Jika N kurang dari tahun pada tanggal D, maka tanggal yang dikembalikan adalah tanggal yang sama dengan tanggal awalnya, tapi dengan tahun yang dikurangkan sebesar N. Dengan demikian, fungsi ini memberikan tanggal yang berada N tahun sebelum tanggal awal, kecuali jika N lebih besar atau sama dengan tahun pada tanggal awal. Dalam hal ini, tanggal yang dikembalikan adalah tanggal awal bulan dan tahun 1. Lalu kita ke realisasi predikat. Di sini ada isAQDP. Fungsi ini memeriksa apakah 2 objek date A dan B sama persis dalam hal tanggal, bulan, dan tahun. Dikembalikan fungsi sebagai true jika tanggal, bulan, dan tahunnya sama, dan false jika tidak. Lalu is not AQP. Fungsi ini memeriksa apakah 2 objek date A dan B tidak sama dalam hal tanggal, bulan, dan tahun.
Pengembalian fungsi adalah true jika ada setidaknya satu perbedaan di antara tanggal, bulan, atau tahun, dan false jika ketiganya sama. Lalu ada is before. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal A terjadi sebelum tanggal B. Ini dilakukan dengan memanggil fungsi is AQD dengan argumen stdb, yaitu tanggal sebelumnya dari B dan A. Jadi fungsi ini mengembalikan true jika tanggal A terjadi sebelum tanggal B dan false jika tidak. Lalu ada is next. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal A terjadi setelah tanggal B. Ini dilakukan dengan memanggil fungsi SQD, is AQD dengan argumen next day B, tanggal berikutnya dari B dan A. Jadi fungsi ini mengembalikan true jika tanggal A terjadi setelah tanggal B dan false jika tidak. Lalu ada is before. Fungsi ini memeriksa apakah is before n. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal A terjadi sebelum tanggal B setelah n hari. Ini dilakukan dengan menambahkan n hari ke dalam tanggal A menggunakan fungsi d dan kemudian memeriksa apakah hasilnya sama dengan tanggal B. Jadi fungsi ini mengembalikan true jika tanggal A dan terjadi sebelum tanggal B setelah n hari dan false jika tidak. Lalu ada fungsi xn. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal A terjadi setelah tanggal B setelah n hari. Ini dilakukan dengan kalau ulangi, is next n. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal A terjadi setelah tanggal B setelah n hari. Ini dilakukan dengan menguangkan n hari dari tanggal A menggunakan fungsi sub d dan kemudian memeriksa apakah hasilnya sama dengan tanggal B menggunakan fungsi d. Jadi fungsi ini mengembalikan itu jika tanggal A terjadi setelah tanggal B setelah n hari dan false jika tidak. Kedua fungsi ini memungkinkan untuk memeriksa hubungan antara dua tanggal setelah n hari berlalu. Lalu di sini ada fungsi lainnya yaitu is kabisat. Fungsi ini mengambil satu argumen bertipe integer yang merupakan tahun yang ingin diperiksa apakah tahun tersebut kabisat atau tidak. Hasil yang dikembalikan ada boolean yang akan true jika tahun tersebut ada kabisat dan false jika tidak. Sini ada yang pertama yaitu mod 400 sama dengan node sama dengan to. Ini kita mengecek jika tahun yang diberikan habis dibagi oleh 400 artinya menunjukkan tahun kehabisan. Dalam hal ini fungsi mengembalikan to. Lalu di fungsi yang kedua ini adalah pengecekan juga jika tahun tersebut habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi oleh 400. Itu tidak dianggap sebagai tahun kehabisan. Dalam hal ini fungsi mengembalikan false. Dan yang ketiga pengecekan juga jika tahun habis dibagi oleh 4 dan tidak habis dibagi 100, maka tahun tersebut dianggap sebagai tahun kehabisan. Dan dalam hal ini mengembalikan fungsi itu. Lalu ini ada pengecekan yang terakhir. Jika tahun tidak memenuhi kondisi di atas, artinya bukan tahun kehabisan. Maka otomatis mengembalikan si false. Di sini yang ini di io integer ini membaca nilai dd1 dari baris perintah untuk mengkonversinya menjadi integer. Itu sama seperti yang di bawahnya. Lalu di sini ada let d1 sama dengan make date dd1 mm1 y1 ini membuat objek date bernama d1 setelah tanggal yang telah dibaca dari pengguna, sama juga seperti d2. Lalu ini ada put strn. Ini ada baris kode yang mencetak tanggal di satu biaya. Ini mengkonversi objek date menjadi representasi string, sama seperti yang di bawah semuanya. Maka kita akan mulai untuk mendemonya, mencoba programnya. Nah, di sini kita buat terminalnya dulu. GHC kita buat satu. Nah, GHC guys suruh 0,1.1.hs. Lalu kita panggil fungsinya yang telah kita siapkan tadi menjadi 01. Lalu untuk inputnya sendiri kita akan mengambilnya dari modul. Di sini ada 1, 1, 2000, 2, 1, 2001. Maka kita akan cek. Di sini D1 sama dengan date ada D1, 1, 2000. Maka hasilnya sama seperti modul. 2, 1, 2000 juga sama seperti modul. Next D1-nya 2, 1, 2000, 3, 1, 2000, 2, 1, 2000, 3, 1, 2000. Maka juga sama. Yesterday-nya
11 2000, 21 2000. Jadi sampai itu. Nah, yesterday-nya 31 12. Sorry, yesterday-nya 31 12 1999. Lalu yesterday D2-nya 11 2000. 31 9 31 12 1999 11 2000. Maka pas. Dan 8D-nya 21 2000, 31 2000, 21 2000, 31 2000. Maka pas. Sub-D-nya 11 D-nya 131 12 19 99 11 2000. 31 12 19 99 11 2000. Maka pas next month-nya 12 2000, 22 2000. Next month 12 2000, 22 2000. Lalu ada 5 month 11 19 99 21 19 99. Atau 1 19 99 21 12 19 99. Maka 5 month-nya juga pas. Maka setelah 5 month ada Edmond 12 2000, 22 2000. Edmond 12 2000, 22 2000. Pas Edmondnya 2 12 19 9 11 2001. Semua dengan 11 19 21 19. 2 12 19 1 12 19 99. Pas ya. Maka ada Etia 11 2001, 21 2001, 11 2001, 21 2001. Pas. Lalu ada Etia 11 2001, 21 2001. Itu Etia yang tadi. Etia 21 2001. Lalu ada Supia 11 1999, 21 1999. 11 pas. Lalu fungsi is EQD, is not EQD, is before, is next, is before, and is next. Maka di sini false to, false to, false to, false. False to, false to, false. Benar. Kita cek yang kedua. Input yang kedua. 28, input yang kedua, 28, 2, 2013, 28, ya, 2, 2015, 7. Maka kita akan bandingkan. 13 2015, 13 2015, 13 2015. Mas, 27 2015, 27 2015, 7 2015, 27 2015, 73 2015, 73 2015. Pas sub-D-nya 21 2015, sub-D-nya 21 2015 sama. Next point-nya 283 2015. Next one. Ini next month 283 2015 pas Wave Month 281 2015 ya pas 281 2015. Maka selanjutnya ada Edmond 289 2015, 289 2015 pas. Lalu submonnya 287 2014, 28 submon ya sama juga. Lalu ya yang lainnya juga sama. Maka ini ada true false, 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 false ya. True false, 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 false. Ya, kita akan coba input dari breadcrumb sendiri ya. Saya akan coba satu. Eh, ya, coba di access. Coba satu. Kita ambil dari percobaan kecil yang satu ya. Nah, ini 21 ambil fungsinya 21 22.
Kita cek dari bawah saja dulu. X-nya. False, 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 true, false. False, 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 true, false. Maka di sini benar ya. Kita ambil beberapa saja. Contohnya kita ambil saja next day-nya. 22, 4, 2026. Next day-nya 22, 4, 2026 untuk next day D1 dan next day D2 itu tanggal 23 bulan 4 2006. 23 bulan 4 2006. Nah, kita ambil satu lagi untuk mencocokkannya. 8 day. 8 day D1. Tanggal 23 bulan 4 2006. 8 day D1. Tanggal 23 bulan 4 2006. Setelah percobaan yang kita lakukan, ya kita dapat menyimpulkan bahwa program ini benar sesuai dengan apa input dan output yang diminta. Maka sekianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.